Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika kelas 11 dengan materi fluida. Submaterinya adalah hidrodinamika. Dari peristiwa pengisian air di bak mandi tadi, maka kita akan tertarik untuk bisa mempelajari berapakah kecepatan daripada air yang keluar dari keran tadi ataupun dari hal-hal peristiwa yang lainnya yang terkait dengan hidrodinamika dari Bernoulli. Fluida dinamis atau hidrodinamika adalah merupakan fluida yang bergerak. Besaran-besaran apa yang perlu dipelajari dalam fluida dinamis itu, yaitu antara lain yang pertama, kontinuitas. Pada fluida dinamis memiliki besaran yang dinamakan debit. Debit adalah laju aliran air. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir tiap detik. Dan dapat dirumuskan G sama dengan V per T, di mana G adalah debit air atau fluida dalam satuan meter pangkat 3 per sekon. V adalah volume air yang mengalir dalam satuan meter pangkat 3. T waktu alirannya yaitu dalam sekon. Apabila air mengalir melalui sebuah pipa, maka volume air yang mengalir V sama dengan A kali S, di mana A adalah luas dasar daripada tempat air di mana untuk menyimpan air atau bak mandi tadi, dan S adalah jarak yang ditempuhnya. Jadi untuk perumusan daripada G sama dengan V per T menjadi G sama dengan A kali S per T, di mana V tadi adalah sama dengan volume dan T adalah waktu, G adalah debit. Dari G sama dengan A kali S per T, maka didapatkan G sama dengan A kali V kecil. V kecil di sini adalah sebagai kecepatan aliran air di dalam peristiwa tadi, dan kemudian untuk A luas penampang pipa yang digunakan untuk mengalirkan dari fluida yang tadi bisa kita lihat. Nah, ini adalah sebagai gambaran tentang aliran fluida yang melalui dua buah pipa yang ukurannya berbeda, disambungkan secara seri. Yang satunya punya penampang A1 lebih besar daripada yang kedua adalah punya penampang A2, maka air yang mengalir di dalam pipa 1 dan pipa 2 memiliki kecepatan yang tidak sama, yaitu sebesar V1, dan yang luas penampang kedua adalah V2. Dari melihat gambar fluida, misalnya air mengalir melalui dua pipa dengan penampang berbeda, jika air mengalir tidak termanfaatkan, maka akan berlaku kekekalan debit atau aliran fluida dan dinamakan sebagai kontinuitas. Sehingga untuk besarnya G1 akan sama dengan besarnya G2. Jadi debit air yang melewati pipa 1 sama dengan debit air yang akan melewati pipa 2. Di mana debit tadi adalah A kali V, maka A1 V1 sama dengan A2 V2. Kita dapatkan konsep seperti itu tadi. Dari konsep tadi kita gunakan untuk menyelesaikan soal sebagai berikut. Contoh, air mengalir dari pipa besar berpenampang 200 cm pangkat 2 dengan kecepatan 3 meter per sekon. Kemudian mengalir melalui pipa kecil berpenampang 50 cm pangkat 2. Lihat gambar di atas tadi, tentukan A. debit pada pipa kecil, B. kecepatan air pada pipa kecil. Nah, kemudian kita tuliskan diketahui A1 sama dengan 200 cm pangkat 2
sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter, dan V1 kecepatannya adalah 3 meter per sekon. A2 nya 50 cm pangkat 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanyakan A. G sama dengan berapa? B. V2 sama dengan berapa? G2 sama dengan G1 atau G1 sama dengan G2, dibolak-balik tidak apa-apa. Maka G2 sama dengan G1 berarti sama dengan A1 kali V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 per sekon. Kemudian yang B, untuk mencari kecepatan V2 nya, A2 kali V2 sama dengan A1 kali V1. 5 kali 10 pangkat min 3 kali V2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kali 3. Maka V2 sama dengan 60 per 5 sama dengan 12 meter per sekon. Nah, selanjutnya selain kontinuitas tadi adalah materinya atau konsep yang ada, selanjutnya adalah tentang asas Bernoulli. Pada fluida diam memiliki tekanan yang dinamakan tekanan hidrostatis yang besarnya P sama dengan rho GH yang sudah kita pelajari di hidrostatika. Sedangkan untuk fluida dinamis besarnya sesuai dengan energi kinetik, sehingga P sama dengan setengah rho V pangkat 2. Pada suatu fluida berlaku kekekalan tekanan yang dijelaskan oleh Bernoulli, kemudian dikenal sebagai asas Bernoulli. Nah, ini ada pipa yang bentuknya seperti pada gambar, punya penampang A1 dan A2, kemudian berada pada ketinggian tertentu. Untuk A1 adalah H1, untuk A2 adalah H2, dan pada penampang pertama kecepatan alirnya adalah V1, pada penampang yang kedua kecepatan alirnya adalah V2. Pada penampang yang pertama tekanannya adalah P1 dan pada penampang yang kedua tekanannya adalah P2. Nah, Bernoulli kemudian membuat suatu perumusan tentang asas Bernoulli-nya yang mana dinyatakan tekanannya tadi adalah kekal. Maka dituliskan oleh Bernoulli P plus rho GH plus setengah rho V pangkat 2 sama dengan kekal. Artinya P, misalnya P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat akan sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat dan seterusnya. Sebagai contoh penerapan dari asas Bernoulli adalah semprotan nyamuk atau semprotan obat nyamuk. Lihat gambar di sebelah kiri. Pada saat udara dipompa, maka udara di atas selang cairan akan bergerak cepat. Akhirnya tekanan udara kecil dan cairan dapat tersedot ke atas, akhirnya nyemprot dengan kecepatan V2. Contoh peristiwa yang berlaku untuk asas Bernoulli yang lain adalah seperti pada kebocoran air di tangki atau pada tangki. Lihat gambar nantinya, sebuah bejana berisi air penuh, bejana bocor pada jarak di bawah permukaan air, kecepatan aliran kebocoran air dapat ditentukan dengan asas Bernoulli dengan perumusan PA plus rho GHA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan PB plus rho GHB plus setengah rho VB kuadrat. Nah, ini adalah gambar tangki yang dimaksud. Punya penampang dasar atau bagian atasnya adalah dari kedalaman H dari permukaannya, kemudian airnya akan keluar dengan membentuk parabola. Maka dapat diketahui berapakah kecepatan keluarnya air yang berasal dari tangki air tadi yang bocor. Nah, tekanan di titik A maupun B sama dengan tekanan udara PA sama dengan PB sama dengan PU. Di titik A, kecepatannya dapat dianggap 0.
VA-nya sama dengan 0 karena luas penampangnya jauh lebih besar dibandingkan kebocoran dan H-nya sama dengan 0, maka PU plus rho GH plus setengah rho 0 kuadrat sama dengan PU plus rho G0 plus setengah rho V kuadrat. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi V kuadrat sama dengan rho GH, dan akhirnya kita bisa menemukan berapakah kecepatan keluarnya air dari bocoran tadi, yaitu sebesar V sama dengan akar 2GH. Sebagai contoh soalnya, sebuah bejana tingginya 2 meter diisi penuh dengan air. Pada bejana terdapat 2 bocoran yang berjarak 0,5 meter dari atas dan 0,5 meter dari bawah. Tentukan kecepatan aliran air yang bocor tersebut. Diketahui H1 0,5 meter, H2 2 min 0,5 sama dengan 1,5 meter. Ditanya, A V1 dan B V2. V1 sama dengan akar 2GH1, cukup mudah. Maka kita masukkan angkanya 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 kali 0,5 dalam akar, hasilnya akar 10 atau sama dengan 3,14 meter per sekon. Nah, untuk yang V2-nya akar 2GH2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 10, saya ulangi, 2 kali 10 kali 1,5, hasilnya akar 30 dan sama dengan 5,48 meter per sekon. Nah, selanjutnya sebuah tangki penuh berisi air di atas menara. Lihat gambar nanti, tentukan kecepatan air yang keluar dari keran. Ini gambarnya. Dari gambar tersebut ada ketinggian H1 10 meter dan ketinggian H2-nya adalah 8 meter. Di permukaan daripada tangki tekanannya adalah P1 dan airnya nanti akan keluar melalui keran yang berwarna hijau dengan tekanan P2. Diketahui H1 10 meter, H2-nya tadi adalah 8 meter. Ditanyakan V sama dengan berapa? Jawab, V sama dengan akar 2GH, maka V sama dengan akar 2 kali 10 kali 10 min 8 sama dengan akar 40, dan hasilnya adalah 2 akar 10 meter per sekon. Demikian pembahasan fisika kali ini. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah maju bersama, hebat berjaya menuju era Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.